apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai musnahkan barang ilegal senilai 1,4 miliar rupiah. Ikan marlin raksasa 450 kg ditangkap nelayan di Kabupaten Asahan. Ikan ini laku dijual hingga belasan juta rupiah. Komunitas Vespa menggelar ziarah kubur di makam pahlawan Kabupaten Asahan. Informasi pertama, Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai memusnahkan barang bukti hasil sitaan penindakan barang yang masuk secara ilegal senilai 1,4 miliar rupiah. Barang-barang itu seperti sepatu-sepatu bermerek ternama, kosmetik, baju-baju, dan rokok tanpa cukai. Sejumlah pasang sepatu dibakar, tampak pula api membakar ratusan kardus. Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai memusnahkan barang bukti hasil penindakan periode Oktober 2022 hingga Oktober 2023 yang menjadi milik negara di gudang penimbunan Bea Cukai Teluk Nibung Bagan Asahan. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar oleh petugas Bea Cukai bersama pihak dinas terkait. Tujuannya agar barang-barang itu tidak dapat didaur ulang kembali. Sedangkan gitar dan sepeda dengan cara dipotong. Selama kurun waktu 1 tahun tersebut, ada beberapa barang yang disita, termasuk 86.300 batang rokok ilegal tanpa pita cukai, 550 kotak produk makanan dan minuman, 1 unit gitar listrik, dan 1 unit sepeda. Selain itu, 60 bal sepatu impor yang masuk secara ilegal dengan total mencapai 1,4 miliar. Dari tindak kejahatan ini, potensi kerugian negara yang ditimbulkan senilai 262 juta rupiah. Sementara barang-barang yang dimusnahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 dan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas. Barangnya ada seperti sepeda, kemudian ada gitar, kemudian ada balpes dan tas, dan segala macam makanan dan minuman. Nilai barang tersebut kurang lebih sekitar 1,4 miliar. Kalau ditaksir, potensi kerugian negara sebanyak 262 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang ilegal yang dapat merugikan ekonomi dan industri dalam negeri, serta barang yang berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan sampai kepada masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Asahan. Puluhan anggota TNI terlibat cekcok dan menyerang sejumlah warga di Desa Selamat dan Desa Cinta, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya warga mengalami luka-luka dan 1 diantaranya meninggal dunia. Warga Desa Selamat dan Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Minggu pagi berkumpul. Beberapa ibu bahkan mencurahkan kegelisahannya hingga menangis. Warga meminta pertanggungjawaban kepada Komandan Batalion Armet 2105 Kilap Sumangan atas penyerangan yang terjadi di desa pada Sabtu dini hari. Berdasarkan dari pengakuan warga, sejumlah orang mengalami luka-luka dan 1 diantaranya bernama Raden Barus meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini. Kejadian ini berawal dari salah satu anggota TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumangan yang terlibat cekcok dengan warga. Kemudian anggota TNI itu melaporkan kepada rekan kesatuannya di batalion. Hingga pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, puluhan anggota TNI menyerang secara membabi buta warga desa hingga seorang warga meninggal dunia. Dibawa ke asrama, Bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa itu?
Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 Bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ Bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya, Bang? Saya juga kurang tahu Bang. Tapi ramai ya? Iya Bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam Bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada Bang. 50. Pasca kejadian penyerangan, Minggu pagi Pangdam Bukit Barisan, Letjen Muhammad Hasan mendatangi rumah duka korban meninggal dunia di Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan meminta maaf dan saat ini sedang menyelidiki kasusnya. Dalam penyerangan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan juga berjanji kepada warga kejadian penyerangan seperti yang sudah terjadi tidak akan terulang lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Polisi menangkap seorang pembobol rumah di Desa Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama, yaitu pembobolan rumah untuk mencuri barang. Terakhir, pelaku curi laptop 14 inch. Pernah ditahan terkait kasus pencurian, ternyata tidak membuat Abdul Satar kapok. Kini ia mengulangi perbuatannya dengan mencuri laptop. Ia membobol rumah di kawasan Desa Pegajahan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara memanjat atap rumah hingga memasuki salah satu ruangan kamar. Hal itu dilakukan pada 15 Agustus lalu. Selesai melakukan aksinya mencuri laptop berukuran 14 inch, Abdul kabur. Hingga 9 November lalu, tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Perbaungan. Setelah kami mendapat laporan dari masyarakat, kami langsung ke lapangan melaksanakan serangkaian penyelidikan. Jadi hasil penyelidikan kami menemukan identitas tersangka dengan inisial AS. AS warga Lingkungan 1 Subang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan. Jadi saat itu tim opsional Reskrim mengamankan tersangka. Tersangka dijerat dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Rumah Wakil Ketua DPRD Labuhan Batu, Andi Suhaimi, dilempari bom Molotov. Belum diketahui siapa pelaku dan motif pelemparan bom Molotov ini. Serpihan kaca ini akibat ledakan bom Molotov. Ya, rumah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Jumat dini hari menjadi sasaran teror orang yang tak dikenal. Teror bom Molotov dilempar ke pintu rumah korban Andi Suhaimi mengakibatkan ornamen tembok rusak. Kejadian ini diketahui korban pada Jumat subuh. Korban dan istrinya mencium bau bensin yang menyengat di bagian ruang tamu. Curiga dengan bau tersebut, akhirnya korban memilih keluar rumah dan melihat kondisi depan rumah sudah berserakan pecahan kaca dari botol bom Molotov tersebut. Belum diketahui siapa yang melempar bom Molotov tersebut, namun berdasarkan dari keterangan korban, dirinya dan keluarga tidak pernah memiliki musuh dari selama beliau menjadi ketua salah satu ormas hingga wakil ketua DPRD Labuhan Batu. Kami buka pintu semua dan kami lihatlah ada benda yang berupa bom Molotov yang terletak di teras rumah kami, itu sudah pecah, dan saya yakin dengan bau aroma yang ada di dalam pecahan bom Molotov itu adalah aroma daripada pertalite ataupun bensin. Nah, ini menandakan bahwasanya ada orang yang tidak baik sama kami, sama keluarga kami. Korban meminta kepada pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus pelemparan tersebut hingga menangkap pelakunya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu.